Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Untuk materi ilmu falak hari ini masih online. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang pengertian definisi tentang sejarah ruang lingkup, cara menentukan waktu sholat dan lain-lain. Nah, hari ini kita fokus untuk cara menghitung penanggalan bulan Hijriah. Nah, kita harus pahami dulu bahwa dalam ilmu falak, terutama dalam kitab Sulamun Nayyirain, sebagaimana sudah di-share kayak PDF, itu ada huruf jumal ya. Jadi kita nanti akan menggunakan huruf jumal, di mana satu itu ditulis alif, kemudian dua itu ba. Nah, ba kalau dalam kitab Sulamun Nayyirain itu tidak pakai titik ya. Jadi nulisnya ba itu begini. Kemudian tiga itu jim. Jim itu nulisnya begini. Nah, kalau dalam kitab Sulamun Nayyirain. 4 itu dal itu biasa saja. H Abjadun H itu 5. 1 2 3 4 5 itu H. 6 wow. 7 8 9. 7 itu zai. Yaitu nulisnya tidak pakai titik. 8 itu H kecil, 9 itu to. 10 tulisnya iya. Ini itu kalau dalam kitab kadang tulisan begini. Nah, itu iya. Kalau 11 yain, 12 yabin. Kemudian 10 20 itu kap, nulisnya begini. Itu sama dengan kap. 30 itu lam, biasa nulisnya. 40 mim. 50 non. Di sini ada huruf cara menulisnya yang berbeda dari biasa. Ba nggak pakai titik. Jim itu seperti angka 7. Itu jim. Zai nggak pakai titik. Ya, kadang-kadang nulisnya begini. Kap nulisnya begini. Kemudian 0. 0 itu titik. Atau bisa begini. Ini 0. Jadi hari ini paling tidak kita perkenalan dulu dengan angka-angka atau huruf jumal. Nanti kita akan coba ya, dibuka itu file PDF-nya. Lihat halaman berapa. Itu tentang bagaimana penanggalan bulan Hijriah. Sekarang cara mengisi ini nih. Sinun Majmuah itu tahun ribuan, ratusan, puluhan. Misalkan sekarang Hijriah 1443. Maka yang ditulis di Sinun Majmuah adalah 1440. Kemudian yang Sinun Mabsutah itu tahun yang satuan 1 2 3 sampai 9. Jadi 1443, 1440 Sinun Majmuah, 3-nya Sinun Mabsutah. Kemudian bulan Syahrun. Kalau kita akan menghitung tanggal 1 Ramadan tahun sekarang ini hari apa? Maka yang dimasukkan nanti dalam jadwalnya itu huruf bulan sebelum Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Itu bisa dilihat di sini ya. Di sini halaman 47. Cara ini namanya al-alamah, al-hissah, al-hasah, al-mataj, al-awaj, itu namanya harokat. Di dalam ilmu falak yang dimaksud harokat itu al-alamah, al-hissah, al-hasah, al-mataj, al-awaj. Kalau harokat dan melakukan baris ya.
patah, domah itu harokat dalam ilmu nahwu. Nah, di sini ada halaman 48 proses untuk menghitung penanggalan hijriah. Yang pertama kita harus memasukkan angka-angka yang ada di sini. Namanya mentakwim. Mentakwim itu menghitung ke sini. Ini namanya mentakwim. Kalau ke bawah mentakdil. Mentakwim itu dari koma. Koma itu berdiri, menegakkan. Artinya kita membuat bahan-bahan dulu. Kalau mentakdil itu cara bahasa membandingkan. Artinya nanti setelah bahan-bahannya sudah dimasukkan, kita tinggal mengolah angka itu. Sehingga nanti akhirnya kita akan tahu bahwa terjadinya konjungsi atau istima misalkan terjadi pada hari apa, jam berapa. Nah, langsung saja. Kalau di sini halaman 48 ya, mentakwim. Itu dalam memasukkan angka ini 1440, lihat di sini ada daftar angka judul sinil majmu'ah. Di situ ada ya. Dari mulai atas 1410. Nah, kita yang masukkan 1440. Itu ada dal yahin to. Jadi yaumnya yang alamahnya. Alamah teh dal yahin to. Masukkan ke sini. Dal yahin hak kecilnya to. Dal itu 4. Yahin itu ya 10. A8 jadi 18. To itu 9. Kemudian sinun mabsutoh halaman 49 di situ ada. Yang nomor 3-nya ada di situ wau ba kahin. Masukkan ke sini wau ba. Jadi ba nulisnya pakai titik ya. Wau ba kahin. Kemudian Sya'ban untuk bulan di sini ada halaman 50 kalau di sini judul syuhud. Bulan Sya'ban itu apa? Jim yazin ha. Jadi jim nulisnya gini, jim. Kemudian yazin ya zai. Ya enggak pakai titik, enggak pakai titik. Ha. Itu cara memasukkan angka-angka yang ada di judul. Nah, histohasal markat itu sama. Jadi hari ini paling tidak kita tulis begini ya, buat diagramnya. Kemudian tinggal lanjutkan. Nanti bulan Syaban misalkan tanggal 50-nya. Sisanya apa? Itu aja zai dal mabin, zai dal mabin. Terus diisi semuanya. Cuman dalam judul suhud enggak ada awaj enggak ada, enggak usah dimasukkan. Kalau dalam judul sini mabsutoh itu kan 3 ya. Wau bakahin, kemudian isohnya sipir, titik itu 0, sipir kadin to, masukkan ke situ. Jadi hari ini kita akan belajar cara menghitung. Ya. Di sini beda ya, alamat itu di sini ada yaum, mim itu yaum, artinya hari. Sa'ah, ain ha itu sa'ah, sa'ah itu jam. Hari apa, jam berapa. Dakika itu menit. Nah, kalau di sini hiso khoso maka jawab ini jim jah oh. Jim itu buruj, darja itu darjah, dakika itu menit. Nah, di sini harus ingat bahwa dakika itu menit maksimal 60. Kalau darjah itu 30. Artinya satu lingkaran penuh itu ada 360 derajat. Yang 360 derajat itu dibagi 12 buruj. Buruj itu zodiak. Dari mulai Hamal, Sor, Sarton, dan seterusnya. Nah, buruj itu ada 12, makanya maksimal 12. Di sini 60, dakika, sah itu 24, yaum itu 7 hari. Artinya ketika dijumlahkan dalam kotak dakika ada 60, nah yang 60-nya jadikan 1 jam. Sisanya tulis di sini. Misalkan pas dijumlahkan ayat 60 hiji. 60 menitnya dijadikan 1 jam, ke sini ditambahkan hiji. Yang satunya tulis di sini. Masih jumlahkan teh 60 pas kurangi 60, nah berarti 0 tulis di sini. Yang 60-nya dijadikan 1 jam. Nah, kalau dalam kolom jam ini ada 24, maka yang 24 jamnya jadikan 1 hari.
misalkan pas dijumlahkan teh aya 20 genep, 26 dikurangi 24 sisa 2 tulis di sini. Yang 24 jam dijadikan 1 hari. Pas dihitung teh 48 jam. Berarti kalau 48 jam kalau dikalikan dapat 2 hari. 48 dikurangi 48, 0, tulis 0 di sini. Yang 48 jamnya jadikan 2 hari. Jadi 24 jam 1 hari, 48 jam 2. Pakai contoh ya. Kita jumlahkan saja. Jadi biar tidak dikotret untuk pulpen, kita jumlahkan puluhannya saja dulu. Sini ada 20 cup 20 ya. Jadi puluhannya hanya ada ini 20. Toh 9, 20 tambah 5, 25 ya, tambah 8. Nah, kita potret saja ya. 9, oh itu 9 tambah 25 kahin tambah 8 dijumlahkan. Jadi 9 tambah 5 14. 14 tambah 8 18 19 20 18 20 22. 2 kasih ke 2. Jadi 42. Jadi 9 ditambah 25 tambah 8 cuma 42. Karena 42 dakiko kurang dari 60 maka tulis saja 42. 40 itu mim, 2 itu ba. Jadi tulisnya mabin. Berarti nggak ada yang dijumlahkan ke saat, ke jam. Sebab ini kurang dari 60. Nah, sekarang jumlahkan yang jamnya. Yahin 18, Ba 2, Yajin 17. 18, Ba itu 2, Yajin itu 17. Jumlahkan 8 tambah 2, 10 tambah 7, 17. Yang 10-nya ke sini, 37. 37 jam. Jam itu maksimal 24, sehari semalam maka dikali 24. 7 kali 4 3, ini 3 kurangi 2 1. Jadi 13. 13 itu ya jim. Tulisnya begini, ya jim. Kalau di file PDF nulisnya normal ya. Nah, karena memang komputer nggak ada huruf kayak gini. Nah, yang 24 jamnya juga 1 hari ke sini. Jumlahkan di 1 tambah 4 sama dengan, atau ini kan maksimal 7 ya. Maksimal 7. 1 ya, 1 tambah 6 7 ya. Buang. Jadi wow 6 tambah 1 7. Dibuang saja, udah. Kemudian 4 tambah 3 7, buang. Jadi 1 tambah 4 5 tambah 6 tambah 7 tambah 3 itu 14. Jadi kalau dalam kolam yaum ada 7 kurangi 7. Bisa kurangi 7 kurangi lagi 7. Jadi kalau 14 yaum itu sama dengan 2 minggu. Jadi dibuang saja. 14 ke 14 sisa 0. Nah, itu ini. Nah, nanti yang ini dimasukkan ke kolom 3 kolom dari bawah. Di situ ada ya al-alamah minal harokat. Di sini ada apa? Yaum, sa'ah, dakiko, sawani. Langsung masukkan ke sini. Sipir, yajim, mabin. Nah, nanti ini dihitung semua. Di hari ini paling tidak kita sudah pahami bahwa dalam ilmu falak, khusus kitab Sulamun Nayyibain, termasuk ilmu falak secara umum, kita menggunakan angka huruf jumal ya, abajadun hawazun. Kalau dalam file PDF di situ ada di awal-awal itu ya, tinggal dibuka di 1 alif ba 2 jim 3. Nah, kemudian cara memasukkan sinun majmu'ah
Sekarang tahun berapa? 1443. Nah, sinun majmana 1440. Lihat di bagan itu ya, masukkan angkanya. Sinun mabsutnya berarti 3, masukkan. Kita akan mencari tanggal 1 bulan Ramadan, berarti yang dimasukkan di dalam kotak syahrun adalah bulan sebelum Ramadan, itu bulan Sya'ban. Jim, Yazin, A. Dijumlahkan, hasilnya sipir 0, Yazin itu 13, Mabin itu 42. Nah, ini dari sini sebetulnya bisa diprediksi bahwa istimewa terjadi pada hari sipir. Sipir itu asli nama 7, hari ke-7. Hari ke-7 itu hari Sabtu. Kita mulai dari Ahad. Ahad itu 1, Isnin, Senin itu 2. Jadi istimewa terjadi pada hari Sabtu lewat 13 jam dari maghrib. Kalau maghrib rata-rata jam 6 lah. Hitung 13 jam. 7, 8, 9, 10, 11, 12 malam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jam 7 pagi istimewa. Jadi matahari dan bulan berada pada satu garis sejajar. Itu pada hari Sabtu jam 7 pagi lewat 42 menit. Tapi ini masih prediksi. Kalau buat bala-balatnya mah candi goreng. Karek sayur, terigu, air, garam, pecin, baru diulek. Itu kita sudah bisa memprediksi, oh ini untuk membuat bala, tapi belum bisa dimakan. Begitu pun ini, kalau kita bisa prediksi istimewa hari Sabtu 13 jam dari maghrib jam 7 pagi 42 menit, tapi belum bisa dipastikan begitu. Tapi kita harus mencari angka ini. Nah, dengan cara ini isi semua nanti ya. Kalau dilihat di sini ada di halaman berapa? 14, 43, halaman 82. Itu sipir, Yazin, Mabir. Hasil akhirnya kan di situ wau, yahin, lawin, sipir ya. Nah, kita sebetulnya mencari angka ini saja sebetulnya. Nah, angka ini teh bisa ditemukan ketika ini semuanya sudah diisi. Biar cepat saja ya. Nanti insya Allah praktek tetap muka kita berjelas lagi. Nah, angka ini tuh ternyata yatin, wau, sipir ya. Di sini yatin, wau, sipir. Nah, kurangi. Ini sawani itu detik, dakikoh itu menit, sah itu jam, jam itu hari. 0, ini nggak ada angkanya, dikurangi 0 ya 0. Sipir. Kemudian mabin itu 42 dikurangi 6. 42 dikurangi 6 sama dengan berapa? 56 ya. 56. 42 dikurangi 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 36. Lawin. 30 itu lam, 6 itu wau. Jadi lawin. Nah, kemudian Yajim itu 13 dikurangi yatin 19. 13 kurangi 19 tidak bisa. Kalau tidak bisa minjem ke yaum. Jadi 13 jam dikurangi 19 jam itu kan tidak bisa, kurang. Pinjam ke hari. Nah, hari nate ternyata sipir itu kan 0. Kalau dalam kotak yaum ada sipir, berarti asalnya sipir itu 7. Dalam hari ke-7 sipir. Dalam hari kalau ada 7 kurangi 7. Berarti aslinya teh zai. Nah, satu hari kalau di kana jam kema dapat 24 jam. Jadi 13 tambah 24. Berarti yang asalnya sipir teh zai nya 7 dikurangi 7 tinggal genep. Jadi wau. Jadi wau teh. Bisa dilihat tidak? Eta wau ya. Bentar. Tidak terlihat.
Itu ada wau. Wau. Nah, ini tinggal ini 13 dulu tambah 24, 13 tambah 24 tambah 37 terus 37. Jadi 37 kurangi 19 sekarang kan bisa ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 ya. Terus ini 1. Jadi 37 kurangi 19 sudah sama dengan 18. Itu lihat halaman berapa tadi tuh? 1443 halaman 82. 18 itu yahin. Nah. Bukan? Jadi wau, yahin, lawin, sipir. Kalau di sini kan sipir ya. Tuh, kan katakan tadi itu bisa dimakan teh gitu. Sebab ini masih berupa kalau bala-bala mah adonan dan digoreng. Setelah digoreng, ini semua dimasukkan bahan-bahannya, ditadil. Nah, akhirnya begini. Ternyata bukan hari Sabtu, tapi hari Jumat. Jadi istimewa terjadi pada hari wau, hari ke-6 itu hari Jumat. Lewat yahin itu 18 jam dari maghrib. 18 jam nanti maghribnya maghrib jam genep begitu. 7, 8, 9, 10, 11, 12 malam. 1, 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8, 9, 10, 11, 12 siang. Itu supaya gampangnya ya. Maghrib jam genep ya rata-rata kadang kurang kadang lebih. Namun genep jam di maghrib berarti jam 12 malam. 12 jam di maghrib berarti jam 6 pagi. Kemudian 18 jam di maghrib berarti jam 12 siang. Jadi istimana hari Jumat jam 12 siang lewat lawin teh 36 menit 0 detik. Maka bisa kita definisikan dari sini istimewa itu konjungsi. Istimewa atau konjungsi. Konjungsi itu matahari dan bulan berada pada satu garis lurus. Misalkan ini bumi, ini bulan, matahari itu sebetulnya langit keempat berada pada satu garis lurus. Sehingga di bumi tidak terlihat cahaya sedikit pun. Dan ini terjadi pada setiap akhir bulan Hijriah. Kalau terjadi pada tengah bulan itu namanya kusuf gerhana. Ijtima terjadi konjungsi atau ijtima terjadi ya pada hari wau. Wau itu hari Jumat. Setelah lewat yahin. Yahin itu sama dengan 18. Apa ini? Jam. Dari maghrib. Taruh maghrib jam genep gitu ya. Kadang kurang kadang lebih. Misalkan jam genep pas yang gampang. Dari maghrib teh 18 jam di maghrib teh sama dengan jam 12 siang. Lewat lawin 36 menit. Sipir 0 detik. Jadi istimewa terjadi pada hari Jumat jam 12 siang 36 menit 00 detik. Nah, dalam teori kalau istimewa siang hari maka malamnya sudah tanggal 1. Baik hasil ru'yat ataupun tidak. Berarti tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu berdasarkan perhitungan ilmu falak. Kalau berdasarkan ru'yat ya entar nanti maghrib kita lihat. Kalau hasil ru'yat berarti sama. Besok Sabtu itu sudah tanggal 1 Ramadan. Kalau hilal tidak terlihat, ru'yat itu yang melihat hilal bulan tanggal 1, maka istiqmal. Istiqmal itu digenapkan bulan Sya'ban itu 30 hari. Jadi hari Minggunya tanggal 1 Ramadan. Kemudian berapa derajat? Lihat saja. Menghitung tinggi hilal itu caranya ya. Ini kan
Istimewa hari Jumat jam 12 siang 36 menit 00 detik. Nah, ketinggian hilal itu caranya sa'ah mustawiyah. Sa'ah mustawiyah itu jam standar. Satu hari semalam teh 24 jam 00 detik. Dikurangi ini. Yahin 18, Lawin 36, terus 00 detik. Dikurangi, kemudian hasilnya bagi 2. Ini detik, menit, jam. 0 detik kurang 0 ya 0. 0 kurang 36 tidak bisa, pinjam ke jam. 1 jam teh 60 menit. Berarti jamnya dipinjam 1 tinggal 23. Jadi coret. 60 kurangi 36 sama dengan 4. 24 ya. 24. 24 ya. Kemudian 23 kurangi 18, 20, 22, 5. Nah, ini kemudian dibagi 2. Jadi istimewa terjadi hari Jumat jam 12 siang. Ketinggian hilal pada malam Sabtu sama dengan berapa? 5 kurangi 2, 2,5 derajat. 24 dibagi 2 ya. 5 bagi 2 ya, dibagi. 5 bagi 2 2,5 derajat. 24 bagi 2 sama dengan berapa? 18 ya. 24 bagi 2 berapa? 12 menit 00 detik. Jadi ketinggian hilal, tinggi hilal pada malam Sabtu cek hitungan 2,5 derajat 12 menit 00 detik. Nah, ini kemungkinan rendah. Makanya dimungkinkan untuk tanggal 1 Ramadan tahun ini 1443 ini antara hisab jeung ru'yat berbeda. Biasanya hisab masuk duluan sebab dia sudah menghitung istimewa hari Jumat, maka besoknya tanggal 1. Kalau ru'yat ya nanti aja lihat pas malam Sabtu, cek hitungan 2,5 derajat. Dan kemungkinan apalagi mendung itu tidak terlihat, makanya dibulatkan tah. Bulan Saban teh 30 hari. Jadi Jumat teh tanggal 28, nah Sabtu teh tanggal 29, Jumat tanggal 29 Saban. Nah berarti Sabtu teh kalau tidak siruyat berarti tanggal 30, belum tanggal 1. Tanggal 1 hari Minggu. Itu kurang lebih gambaran tentang sekilas ya. Nanti kalau lebih jelas mah kita harus tetap muka tentang cara menghitung penanggalan bulan Hijriah. Nanti akan kita hitung juga hilal itu miringnya ke utara apa ke selatan, posisinya sebelah kiri apa sebelah kanan matahari, lamanya berapa menit di ufuk dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan itu bisa dilihat ya dalam file PDF yang di-share itu ya. Lihat pada halaman, kalau di sini halaman 82 ya. Itu yang dihitung oleh Miftahul Ulum. Kalau sama dengan PDF-nya ini halaman 82. Allah alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.